Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 6 Juni 2025 dengan judul Mengasihi Berarti Mengampuni. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan, kasih tidak berkesudahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya yakin bahwa kesehatan mental dan fisik kita bergantung pada sikap kita terhadap orang lain dan cara kita memperlakukan mereka. Termasuk di dalamnya adalah pengampunan. Faktanya, jika saya dapat memilih satu anugerah dari Tuhan yang secara pribadi perlu saya miliki dan saya berikan, itu adalah anugerah pengampunan, baik bagi orang lain maupun bagi saya sendiri. Maltby Babcock menulis bertahun-tahun yang lalu, betapa yakinkah kita akan pengampunan dari Tuhan? Seberapa yakin kita bahwa kita diciptakan menurut gambarnya? Ketika kita mengampuni dengan sepenuh hati dan tanpa memandang siapa orang yang berbuat salah kepada kita. Secara sentimental kita mungkin merasa dan dengan entengnya kita mungkin berkata, melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Memaafkan adalah ilahi. Tetapi kita tidak pernah merasakan kemuliaan dan keilahian dari mengampuni sampai kita memberi ampun dan mengetahui kemenangan pengampunan atas perasaan kita yang dilukai. Karena harga diri yang memalukan dan kepekaan yang terluka. Disinilah kita berada dalam hubungan yang hidup dengan Dia yang memperlakukan kita seolah-olah tidak terjadi apa-apa, yang meninggalkan masa lalu dan mengajak kita melakukan perjalanan bersamanya menuju kebaikan dan kegembiraan, menuju hidup yang baru. Ya Tuhan, meminta kita melakukan yang sama bagi orang lain dan diri kita sendiri. Kita semua mengenal seseorang yang enggan kita ampuni karena alasan apapun. Ada sedikit rasa angkuh yang tersembunyi di sudut hati kita dan muncul untuk menerkam kita ketika orang itu menyerang dengan cemoohan dan merusak harga diri kita. Setelah satu hari sangat disakiti, sekali lagi saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah hal itu akan demikian mengganggu jika orang lain yang mengatakan hal yang sama? Sungguh mengejutkan menyadari bahwa saya tidak akan berpikir sekali, apalagi dua kali tentang hal itu. Tetapi Dia orangnya. Mengapa? Saya masih belum menemukan jawabannya. Namun pada saat itulah saya menyadari bahwa sikap saya salah dan bahwa saya hanya menyakiti diri saya sendiri, bukan orang lain yang mungkin bahkan tidak menyadari
apa yang sedang terjadi. Jadi saya mengampuni, dan sekarang saya belajar memperlakukan orang ini seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya saya sungguh mengasihi orang ini sekarang. Jika ada satu kepastian dalam hidup, hal itu adalah kasih tidak berkesudahan untuk memberi hadiah pengampunan, dan anugerah kasih Tuhanlah yang membuat proses itu berjalan. Sungguh sebuah wahyu dan kelegaan karena akhirnya bisa mengesampingkan perasaan saya dan menginginkan kasih yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Bapa yang pengampun, berilah saya kasih kepada orang yang menggorgoti harga diri saya. Kasih yang cukup untuk mengampuni dan kemauan yang cukup untuk mengasihi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.